Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Majan Putih, Ibu Suciati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Majan Putih yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua dapat hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini pada kesempatan kali ini saya Milairawati, calon guru penggerak angkatan 9, akan menjalankan tugas yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Perkenalkan, di sini ada dua ibu yang selalu mendampingi saya selama pendidikan di calon guru penggerak ini, yaitu yang pertama ini ada fasilitator saya yaitu Ibu Syamsiah Wahyuningsih SAG MPD. Beliau dari Kota Malang, dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Desi Aryani SPD. Beliau berasal dari Kecamatan Benculuk, Kabupaten Banyuwangi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di depan sini yaitu apakah yang dimaksud budaya positif. Ya. Nah, budaya positif perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa dilihat bahwasanya budaya positif yang ada itu harus kita budayakan sesuai dengan perwujudan visi guru yang mengandung dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Nah, di sini adapun konsep inti dari budaya positif. Di situ yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, dari poin-poin tersebut kita akan lihat paradigma belajar. Di sini pada paradigma belajar di sini yang pertama yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru seharusnya kita dapat menuntun murid-murid kita dan tidak hanya menuntut. Pembelajaran kita itu disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak. Terus yang kedua, pembelajaran berpihak kepada murid. Murid diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi setiap siswa itu pasti memiliki potensi
berbeda-beda. Setiap anak tentunya tidak sama. Dari anak yang satu dan anak yang lain itu memiliki potensi yang berbeda. Yang satunya dia memiliki potensi dari kesenian. Kita bisa mengarahkan anak itu ke kesenian. Jadi untuk yang satunya mungkin anak-anak itu dari bidang olahraga. Jadi anak-anak kita bisa arahkan, kita tuntun mereka mana yang mereka bakat minat mereka yang mereka inginkan. Untuk yang ketiga, pembelajaran menekankan pendidikan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran menekankan pendidikan karakter sesuai dengan profil dimensi pelajar Pancasila, yaitu di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu memiliki ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi itu semua bisa kita tanamkan, kita terapkan pada anak-anak kita. Dan yang keempat, pembelajaran tidak mengejar ketercapaian kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat nilai-nilai kebajikan. Nah, pada nilai-nilai kebajikan ini, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Goldson, pengertian disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menanamkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan ini itu harus disepakati bersama-sama, ya, harus disesuaikan dengan kebersamaan antara kesepakatan dari nilai kebajikan yang ada. Terus yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila tadi memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang tadi apa? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus keterampilan hidup dapat dipercaya. Pendengar yang aktif tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di sini sebagai pendengar yang baik, tentunya kita harus saling menghargai dan menghormati, tidak merendahkan sesama atau merendahkan orang lain. Nah, terus untuk yang selanjutnya yaitu di sini Ibu Premi Yes Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja keras, dan percaya diri. Dan untuk selanjutnya nah, di sini kemarin lagu-lagu profil pelajar Pancasila. Di sini ada lagu profil pelajar Pancasila. Jadi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, ibu-ibu bisa mohon berdiri, kita coba untuk lagu profil
kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup dan kebebasan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini pasti ada pada diri semua manusia. Ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan upaya yang kita inginkan. Ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi dari 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, kita semua adalah memiliki 5 kebutuhan dasar ini, baik penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, ya, bertahan hidup tentunya, ya. Jadi kita pasti memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia yang tadi, untuk bertahan hidup, tentunya kita semua untuk bertahan hidup pastilah memiliki 5 kebutuhan, yaitu ada makanan, ya, kebutuhan pokok yang biasanya kita butuhkan setiap hari, ya Bapak Ibu, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan yang selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mandiri itu sesuatu yang ada pada dirinya, mencoba hal yang baru, yang tentunya itu sangat baik untuk dirinya. Nah, itu adalah mandiri. Tidak kita berusaha untuk bisa dengan sendiri. Terus beriman. Nah, di sini kesenangan, bermain, nah itu termasuk kesenangan, humor, antusiasme, terus tertawa. Jadi kita butuh, ya, kesenangan itu. Kira-kira kita butuh apa enggak Bapak Ibu? Kita butuh, ya, kesenangan juga. Nah, selain kebebasan tadi, terus penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu kebutuhan juga. Nah, untuk harga diri, keinginan untuk dianggap dan untuk didengar. Yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3, yaitu motivasi eksternal, motivasi. Di sini ada motivasi eksternalnya, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini motivasi internal, yaitu untuk tujuan disiplin positif. Nah, selanjutnya
Bisa dilihat Bapak Ibu di sini hukuman. Hukuman yang sering dilakukan adalah sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dilakukan untuk menebus kesalahan atas apa yang telah dilanggar. Nah, Bapak Ibu, di sini hukuman itu tentunya bisa berupa fisik, ya, atas kesalahan yang atau pelanggar yang dilakukan. Tentunya ini tidak perlu dilakukan ya. Nah, karena hukuman itu tidaklah positif untuk diterapkan. Nah, menurut Sabri, punishment adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi ini adalah diberikan untuk anak didik untuk melakukan suatu pengarahan agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya. Jadi tidak akan mengulangi lagi dan tidak berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, yang selanjutnya Alfie Hon, wawancara annual conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Nah, selanjutnya, di sini penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada juga penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan ada juga penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, jadi penghargaan ini juga terkadang membuat banyak pengaruh, yaitu tadi ada banyak penghargaan yang dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, juga menurunkan kualitas terkadang ya, karena kita mendapatkan penghargaan terkadang dalam diri kita dapat mengurangi atau menurunkan kualitas. Nah, merusak hubungan juga terkadang ada kecemburuan sosial kalau kita mendapatkan penghargaan. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukuman sebab akibat. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi ini apabila murid-murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya, yang akan diterima bila ada pelanggaran, itu adalah konsekuensi yang diterima. Terus selanjutnya, di sini ada beberapa kalimat yang tentunya
Kira-kira menurut Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, di buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi nanti. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, karena kita sudah menyepakati demi kesehatan, jadi anak-anak kita upayakan untuk menjaga kesehatan memakai masker seperti itu. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini nanti hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga atau PJOK. Nah, pada kalimat-kalimat ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu, kira-kira yang pertama ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang kedua, konsekuensi. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up. Tadi 15 kali apa? Hukuman. Boleh. Terus membersihkan tumpahan air di meja. Yang tiga, itu di meja tulis karena tersenggol tadi. Konsekuensi. Nah, terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, untuk tidak memakai sepatu seharian karena dia menggunakan sepatu hitam, tidak menggunakan sepatu hitam, jadi dia tidak memakai sepatu seharian. Itu hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, hukuman. Baik. Apakah dari jawaban Bapak Ibu sesuai? Nah, ini sudah terjawab ya. Jadi untuk yang pertama tadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah sebuah hukuman. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi itu apa? Yang tadi nomor 1 itu hukuman ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali tadi apa? 2 kali. Konsekuensi tadi ya, ternyata hukuman Bapak Ibu. Jadi menyuruh anak untuk lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, karena terlambat itu adalah hukuman. Terus meminta untuk push up itu juga hukuman. Nah, terus menggantikan kertas tugas teman itu adalah konsekuensinya karena dia sudah melakukan kesalahan yang harus menggantikan kertas tadi punya temannya sudah dicoret. Terus membersihkan tumpahan air yang di meja itu juga konsekuensi karena dari kesalahan dia yang sudah menumpahkan, yang harus dibersihkan. Terus yang selanjutnya, murid disuruh tadi tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu itu hitam, itu juga termasuk hukuman. Nah, dan dari tadi mengelilingi lapangan basket itu 2 kali termasuk konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Baik, tepuk semangat. Semangat luar biasa Bapak Ibu, masih semangat dalam menerima penjelasan dari saya. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Nah,
kedua, ini adalah pengertian dari restitusi. Nah, juga bisa diartikan juga restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu ya, itulah adalah restitusi. Bagaimana cara penerapannya? Anak itu memperlakukan orang lain dan dirinya untuk sebaik mungkin. Terus selanjutnya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ada 9 ciri-ciri restitusi. Tadi untuk yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuannya itu bukan untuk belajar menebus kesalahan. Nah, jadi itu bagaimana siswa belajar dari kesalahan itu, mereka dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi anak-anak bisa diterapkan untuk cara belajar dari kesalahan itu sendiri. Terus memperbaiki hubungan. Nah, dalam ciri-ciri restitusi yang kedua ini, memperbaiki hubungan dalam suatu masalah itu akan terjalin baik apabila dapat diterapkan untuk memperbaiki hubungan, yaitu belajar dari kesalahan tadi. Terus untuk menuntun melihat ke dalam diri, itu yang keempat tadi. Jadi dari 9 ini ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu bisa diperhatikan dan tentunya bisa diterapkan. Oke. Nah, di sini ada tabel yaitu identitas gagal. Terus yang selanjutnya ada identitas sukses. Untuk identitas gagal, di sini ada hukuman. Terus kalau identitas sukses, di sini ada disiplin, dan disiplin itu dibagi menjadi 2, konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk identitas gagal itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Dan kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, terus yang selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Terus restitusinya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, itu. Terus selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, itu identitas gagalnya. Yaitu konsekuensinya, korban bisa
diabaikan, itu konsekuensi. Terus restitusinya, korban mendapatkan ganti. Nah, itu restitusi. Terus hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Terus konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya, masalah terpecahkan. Jadi dari hukuman terus ada konsekuensi, terus untuk restitusinya, nah masalah terpecahkan. Terus selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu hukuman identitas gagalnya. Terus konsekuensi sekarang, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu konsekuensi. Restitusi sekarang, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini ada juga hukuman. Peraturannya adalah kamu harus bisa. Nah, itu seperti adalah peraturannya hukuman. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Nah, kira-kira mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih, seperti itu ya. Terus untuk restitusi, apa yang kamu yakini, bisa menanyakan seperti itu. Terus apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, jika ada permasalahan, kita sebagai guru bisa menanyakan hal tersebut. Jadi jangan langsung, jangan langsung ada permasalahan, anak-anak langsung jangan seperti itu. Nah, langsung tidak dicari permasalahannya terlebih dahulu. Nah, bisa dengan cara itu tadi, yaitu restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, kesalahan ini, gitu ya. Terus selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Terus untuk restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, terus selanjutnya, nah di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Terus yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus ya. Di sini memakai sepatu selain warna hitam. Ini contoh kasus ya. Posisi penghukum. Kalau sebagai posisi penghukum, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak, bisa mengenakan
Nah, itu adalah sebagai penghukum. Jadi di sini posisi penghukum itu tidak mencari terlebih dahulu permasalahan apa, kenapa kok anak itu tidak memakai sepatu hitam, seharusnya apa alasannya, ya, yang harus dicari dulu, tidak langsung seperti ini. Jadi harus ini, ya sudah. Nah, kata-kata ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, langsung divonis seperti itu, kamu salah. Nah, kan tentunya ada alasannya, kenapa anak ini kok tidak memakai sepatu selain memakai sepatu warna hitam, tidak memakai warna hitam, tentunya ada alasannya. Nah, terus jadi indikatornya itu menggunakan hukuman verbal. Itu dalam hukuman itu kalimatnya keras, tidak memikirkan dampak dari ucapannya, mungkin akan menjatuhkan mental murid. Nah, itu adalah posisi penghukum. Terus nada suaranya tinggi, jadi agak tinggi nada suaranya. Terus selalu menyalahkan. Nah, itu tadi, itu adalah posisi penghukum. Nah, Bapak Ibu bisa dipelajari juga ya, untuk kedepannya kita semua sebagai seorang pendidik tentunya harus bisa menempatkan posisi mana yang tepat untuk diri kita sebagai pendidik, ya, apakah posisi penghukum ataukah posisi manajer nantinya, ya. Dan lanjut di sini. Nah, di sini kalau posisi pembuat rasa bersalah, masih tentang dia memakai sepatu selain warna hitam. Nah, posisi membuat rasa bersalah kira-kira bagaimana? Kita lihat. Padahal sudah sering Bapak ingatkan, tetapi tetap kamu langgar dan kamu sudah membuat kecewa Bapak. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, dan indikatornya di sini ada rasa kecewa dalam menyampaikan, terus menekankan murid adalah orang yang mengecewakan. Pada yang diucapkan tadi ya, padahal sudah sering Bapak ingatkan atau Ibu ingatkan, tetapi tetap kamu langgar dengan rasa kecewa. Itu adalah posisi membuat rasa bersalah. Nah, kamu sudah membuat kecewa Bapak. Nah, posisi ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi dengan kata-kata seperti itu, siswa terkadang merasa dirinya membuat rasa kecewa, ya, kecewa terhadap tadi perkataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Terus yang selanjutnya, kalau posisi pemantau sekarang, nah, dari 5 posisi kontrol tadi, sekarang adalah posisi pemantau. Nah, coba diperhatikan di sini, ya. Di sini posisi pemantau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, itu adalah kata-kata yaitu posisi pemantau. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Terima kasih. Nah, dengan kata-kata tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Nah, seolah ya. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Terus ada juga, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan
posisi pengantar itu bertindak sesuai peraturan. Jadi sesuai peraturan yang disampaikan bahwasanya peraturannya harus memakai sepatu hitam. Nah, jadi sesuai peraturan yang diterapkan. Terus tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, beda dengan yang tadi ya, penghukum tadi. Kalau penghukum nadanya agak tinggi dalam menyampaikan. Kalau pemantau itu emosinya tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Okay. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi teman. Nah, jadi di sini dalam 5 posisi kontrol tadi, yang keempat ini adalah posisi teman. Bagaimana posisi teman? Coba kita lihat. Ayo bantulah dan patuhi aturan demi Bapak ya. Nah, seperti itu posisi teman. Jadi bisa kepada anak-anak kita mengucapkannya dengan kata-kata seperti itu. Ayolah bantu Bapak Ibu. Nah, apa tuh dia aturan ini demi Bapak ya. Nah, bisa seperti itu. Terus untuk posisi manajer, nah yang terakhir yaitu yang kelima nih, posisi manajer. Menurutmu kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak-anak bisa kita arahkan kira-kira dari perilaku yang tadi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu apa? Nah, ya. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu bisa menerapkan yang mana? Kira-kira apa penghukum, merasa bersalah tadi ya, terus posisi sebagai teman ataupun sebagai manajer? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Oke. Kira-kira yang sesuai adalah sebagai apa? Tentunya sebagai yang terakhir yaitu sebagai manajer. Jadi kita semua harus bisa menempatkan posisi kita, yaitu posisi kontrol kita yang bisa kita terapkan kepada anak-anak, yang mana yang sesuai ya, yang bisa kita terapkan kepada anak-anak jika memiliki kesalahan ya, tidak langsung hukuman atau yang lain ya. Terus lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu di sini mengapa kita memiliki peraturan kelas yang menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 di sini? Nah, ya. Terus untuk keyakinan kelas ini lanjut ya. Nah, pada budaya positif ini di sini ada 4, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini tentunya sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita terlebih dahulu tentunya membuat berdiskusi ya, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Yang kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyaringkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan
ditandatangani. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terus yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas ini kita bisa mengajak siswa kita yang ada di kelas dengan memberikan kesepakatan ya, bahwasanya apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas, keyakinan apa yang perlu, yang perlu kita terapkan di kelas dengan mengubah nilai kalimat positif tadi. Jadi kita diskusikan dulu, terus disepakati kira-kira keyakinan kelas apa yang kita terapkan di dalam kelas. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas sesuai yang ada kita sepakati. Monggo Bapak Ibu. Kira-kira kalimat apa yang kita buat nanti dalam keyakinan kelas yang kita buat nanti? Monggo Bapak Ibu, bisa kita mulai keyakinan kelas apa yang pertama kira-kira? Bisa? Oh monggo dulu bisa maju ke depan dengan menuliskan kalimat positifnya tentang keyakinan kelas. Jadi hadir tepat waktu bisa Terus mungkin yang selanjutnya beda enggak menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oh enggak boleh. Kebersihan kelas. Terus mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain, monggo bisa. Yang ketiga, bagaimana Bu Asri? Oh, mata boleh. Monggo.
Mungkin yang lain? Mungkin dengan kalimat-kalimat positif lain tentang keyakinan kelas? Monggo. Peduli dan menghargai. Oh, boleh. Monggo. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kita bisa terapkan ke anak-anak apabila di kelas kita membuat keyakinan kelas. Saling peduli, ya. Bagus sekali, terima kasih ya. Saling peduli dan menghormati antar teman. Nah, masih ada lagi, monggo ya, Bu Haris, monggo. Kira-kira keyakinan kelas apa? Ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, bagus sekali ya Ibu Haris, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kira-kira? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oh, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Boleh, terima kasih Bu Yuyun. Makan gitu. Nah, mengerjakan tugas dengan tepat waktu ini bagus sekali ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini bisa kita sepakati di dalam kelas. Nah, terus kira-kira ada lagi mungkin tambahan? Apa? Masih ada lagi? Boleh? Enggak? Pak Mita? Ya? Ada lagi? Oh, yang lain mungkin? Berseragam sesuai aturan sekolah. Oh, yeah. Boleh, monggo. Jadi berseragam sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ya, terima kasih ya. Dan 7 kesepakatan yang ada di kelas. Kira-kira sudah cukup Bapak Ibu? Nah, kesepakatan ini ya. Nah, ada 7 yaitu yang pertama tadi hadir tepat waktu, terus menjaga kebersihan kelas, terus meletakkan sepatu pada rak sepatu, pada tempatnya ya, saling peduli dan menghormati antar teman, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, yang keenam mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terus yang ketujuh
coba untuk buat keyakinan kelas, mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Bagus sekali keyakinan kelasnya. Nah, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, di sini dalam penerapan pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak bisa kita ajak membuat keyakinan kelas dengan menuliskan kata-kata positif yang perlu diterapkan di dalam kelas, ya. Yaitu contohnya. Terus yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah ada tiga. Nah, ada tiga ya. Segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini kita bisa lihat ada tiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, lanjut. Nah, dalam yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada, ini ada kalimat-kalimatnya ya. Dalam menstabilkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam menanyakan dalam segitiga restitusi tadi, kita bisa menstabilkan identitas dengan seperti ini. Jadi kata-kata inilah yang kita bisa terapkan. Jadi tidak langsung, kenapa kamu tadi seperti itu? Jangan ulangi, tidak seperti itu ya. Jadi berbuat salah itu wajar, bisa menyampaikannya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi berhak mereka memang merasa seperti itu. Tapi kita harus mencari solusinya terlebih dahulu dari permasalahan ini. Nah, terus selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang bisa yaitu disampaikan kepada anak didik kita, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Apa keyakinan kelas itu, kelas kita? Nah, kira-kira ditanyakan kembali ke anak. Apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut
menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, bisa ditanyakan seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, baik, Bapak Ibu, kita bisa ice breaking terlebih dahulu ya, untuk melanjutkan ke selanjutnya, materi selanjutnya. Baik, kita bisa berdiri Bapak Ibu, biar kita relax. Coba ya, ayo kita mulai bareng-bareng ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Masih fokus, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata masih fokus ya. Ternyata setelah tidak bersuara tadi ya juga ikut tidak bersuara. Saya kira ikut ha gitu. Betul ya? Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang keyakinan, menanyakan keyakinan tadi sudah paham ya Bapak Ibu? Salah Sudah paham. paham ya. Nah, untuk segitiga restitusi tadi ya, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini Bapak Ibu dalam melaksanakan penyelesaian masalah tadi terhadap anak-anak, kita bisa menggunakan ketiga ini ya. Apakah yang dari awal, dari pertama, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu, terus validasi tindakan yang salahnya bagaimana, terus menanyakan keyakinan juga yang harus dilaksanakan. Jadi tidak langsung memvonis anak-anak itu kesalahannya apa. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Baik, untuk selanjutnya kita refleksi. Nah Bapak Ibu, dari penjabaran saya tadi tentang budaya positif ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa pahami dalam menerima penjelasan saya? Bapak Ibu bisa nanti sampaikan apa kira-kira pendapat Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu bisa menggunakan apa segitiga tadi, kertas yang saya bagikan nanti bisa ditulis ya, terus nanti kita akan tempel di depan. Kira-kira refleksinya apa? Monggo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dari penjabaran tadi mulai awal sampai akhir, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu tuliskan dan bisa Bapak Ibu refleksikan, bisa Bapak Ibu tuangkan, ditulis kira-kira seperti apa tentang budaya positif ini yang sudah saya jelaskan.
Ya, monggo Bapak Ibu. Ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Dari penjelasan dari awal sampai tadi akhir tadi, kira-kira yang bisa Bapak Ibu terima tentang materi tadi apa yang bisa Bapak Ibu tuliskan di kertas tersebut, nanti bisa kita tempelkan di depan. Nah, pun ya, monggo Bapak Ibu bisa ditempel ya, bisa ditempel di depan refleksinya. Baik, terima kasih. Nah, bisa ditempel ya. Ampun. Ya, boleh lebih dari satu Bapak Ibu, monggo. Nah, terima kasih. Bisa lebih dari satu. Oke, terima kasih. Baik. Nah, terima kasih nih Bapak Ibu. Masih ada lagi mungkin? Dari refleksi ini sampun, oh masih ada, monggo.
Terima kasih. Nah, sampun ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran kali ini tentang penjelasan saya tentang budaya positif tadi, kita bisa merefleksikan dari hasil keseluruhan tadi. Di sini dari Bapak Ibu menyampaikan ada tujuan membangun budaya positif di sekolah, yaitu menumbuhkan karakter anak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangannya. Terus ada juga yaitu dapat mendorong kolaborasi. Ya, tentunya benar. Dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Terus juga kita lihat lagi yaitu dapat mengetahui perbedaan apa itu hukuman dan konsekuensi dari tadi ya. Nah, terus melakukan kebiasaan dalam penerapan keyakinan kelas dari awal. Nah, terus ada juga melakukan apa nih dapat melakukan penanganan permasalahan beserta didik dengan segitiga restitusi tadi. Terus membiasakan diri untuk mengambil posisi sebagai manajer. Baik sekali Bapak Ibu ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa menempatkan posisi kita. Kira-kira kita harus sebagai apa? Apakah tentunya harus sebagai manajer, sebagai manajer. Jadi terus ini, nah ada juga budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, yang diterapkan di sekolah. Jadi ini, nah baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu kita semua sudah merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi, apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Amin. Dan terima kasih. Mungkin kurang lebihnya